Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari karya Karsa. Kisah yang berjudul Guna-Guna Sapu Tangan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Saat dia mencapai pekarangan, tiba-tiba nafasnya tercekat, matanya membelalak, dan tubuhnya langsung membeku di tempat. Pemandangan di hadapannya benar-benar mengerikan, lebih buruk dari yang pernah ia bayangkan. Di depan matanya tampak 3 pocong dengan wajah pucat dan kain kafan yang lusuh. Mereka berdiri diam, hanya beberapa meter dari tempat Ayuni berdiri, seolah menunggunya. Pocong-pocong itu tidak bergerak, tapi tatapan mata mereka meski tersembunyi di balik kain kafan membuat Ayuni merasa dipaku oleh rasa takut. Namun yang lebih mengerikan adalah sesuatu di atas pohon besar di pojok pekarangan. Di sana, Ayuni melihat sosok kuntilanak dengan rambut panjang yang bergelantungan dari dahan pohon. Sosok itu tertawa pelan, suaranya lirih namun cukup untuk membuat bulu kuduk Ayuni berdiri. Matanya merah menyala, menatap Ayuni dengan penuh kebencian dan kesedihan yang dalam. Di sekitar pekarangan itu anak-anak kecil dengan wajah menyeramkan berlarian, tertawa-tawa dengan suara yang tidak wajar, seperti suara besi yang berderak. Kulit mereka pucat dan kering, mata mereka kosong, seolah-olah jiwa mereka telah lama hilang. Ayuni tersentak mundur hampir jatuh karena ketakutan. "Ya Allah!" bisiknya dengan suara gemetar dan tubuhnya lemas. Dia merasa tubuhnya tidak mampu menanggung ketakutan yang begitu nyata. Roman mendekat, menepuk pundak Ayuni dengan lembut. "Itu yang selama ini berada di sekitarmu, Ayuni. Mereka sudah lama mengawasimu, tapi kamu tidak pernah bisa melihat mereka. Dan ini mungkin hanya sebagian kecil dari yang sebenarnya ada." Ayuni tidak bisa berkata apa-apa. Matanya masih terfokus pada pemandangan horor di depannya dan jantungnya berdegup kencang, hampir meledak karena ketakutan. Rasa dingin menyelimutinya, seolah ada sesuatu yang meresap ke dalam tulang-tulangnya. Pocong-pocong itu tetap diam. Kuntilanak di atas pohon masih bergelantungan dengan wajah yang semakin menyeramkan. Dan anak-anak kecil itu terus berlarian, tertawa mengelilingi Ayuni. "Tapi kenapa mereka mengikutiku?" tanya Ayuni dengan suara gemetar. Roman menatapnya lalu menjawab dengan pelan. "Ada yang mengirim mereka, Ayuni. Seperti yang kubilang, ini bukan hanya tentang masa lalu atau Rama. Ini lebih besar dari yang kamu kira. Dan kamu sudah terlibat terlalu jauh." Ayuni merasa jantungnya semakin berdegup kencang. Apakah semua mimpi buruk ini adalah ulah seseorang yang berniat jahat padanya? Siapa yang tega melakukan hal ini padanya? Dia memandang Roman dengan penuh ketakutan. "Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang?" Roman menarik nafas dalam-dalam. "Kamu harus menemukan siapa yang melakukan ini, dan yang paling penting, kamu harus bisa lepaskan diri dari bayangan yang terus mengikuti kamu. Kalau enggak, mereka akan terus makin dekat, dan saat itu terjadi, aku enggak yakin kamu bakal selamat." Ayuni masih gemetar setelah melihat sosok-sosok mengerikan di pekarangan kosnya. Pemandangan itu begitu nyata, terlalu menakutkan untuk diterima. Dia menarik nafas dalam-dalam, mencoba menguasai dirinya, lalu menatap Roman dengan tatapan memohon. "Roman," suaranya serak, "tolong tutup mata batinku lagi. Aku gak mau melihat hal-hal seperti ini. Ini terlalu berat buatku." Roman mengangguk tanpa ragu, memahami betul ketakutan yang dirasakan Ayuni. "Baik, aku akan menutupnya lagi. Tapi kamu harus siap. Ini mungkin hanya sementara, Ayuni. Selama ada yang mengincarmu, mereka akan terus mendekat." Ayuni hanya mengangguk lemah, tidak peduli dengan peringatannya. Dia hanya ingin terbebas dari pemandangan menyeramkan yang barusan dilihatnya. Dengan sekali lagi, Roman merapalkan doa-doa, lalu mengusap kedua mata Ayuni. Saat ia membuka mata kembali, pekarangan kembali seperti biasa, sunyi
tanpa satu pun sosok menyeramkan yang tadi muncul. Ayuni menghela nafas lega, namun hatinya masih bergolak dengan ketakutan yang belum hilang sepenuhnya. "Terima kasih Roman." Roman tersenyum tipis. "Kamu harus lebih berhati-hati. Sabtu ini aku sarankan kita pergi ke pesantrenku dulu. Aku ingin kamu bertemu dengan guruku, Kiai Abdullah. Beliau yang dulu mengajariku banyak hal tentang ini. Mungkin dia bisa membantu." Ayuni menatap Roman, ragu sejenak, namun kemudian mengangguk. "Baik, aku akan ikut. Aku memang butuh bantuan lebih dari ini." "Bagus," jawab Roman. "Pesantrennya cukup jauh, jadi kita harus siapkan bekal dan waktu yang cukup. Sabtu nanti kita berangkat." Keesokan harinya di sekolah, Ayuni merasa ada yang sedikit berubah dalam interaksinya dengan Roman. Mereka tidak lagi seperti sebelumnya, sekedar rekan kerja atau guru dan pegawai TU yang hanya berbincang seperlunya. Kini ada sesuatu yang berbeda. Ketika mereka berjalan berdampingan, terlihat kedekatan yang baru. Meski sebenarnya mereka hanya membahas soal rencana perjalanan ke pesantren di akhir pekan. Ketika keduanya sedang berbincang di kantin, membahas bekal yang harus mereka siapkan dan logistik perjalanan, beberapa guru lain yang melihat mereka tidak bisa menahan diri untuk menggoda. Kanaya dan Sulis yang sudah mengetahui beberapa hal tentang Ayuni mendekati meja mereka dengan senyum jahil. Ayuni, Roman," sapa Kanaya sambil menyenggol dengan Ayuni. "Semakin dekat ya, rencana akhir pekan bareng nih. Wah, mau jalan-jalan kemana nih?" Ayuni langsung tersipu malu, sementara Roman tetap tenang seperti biasa. Sulis menimpali dengan tawa kecil. Iya, ada apa ini? Biasanya diam-diaman, sekarang kelihatan akrab sekali. Ada apa sih?" Ayuni mencoba membela diri, tapi kata-katanya tersendat-sendat. Aku ini cuma kita mau..." Roman yang menyelamatkan situasi, dengan senyum kecil dia berkata, "Sebenarnya kita sedang membicarakan perjalanan ke pesantren, bukan jalan-jalan biasa ya." Kanaya dan Sulis tertawa geli. Iya ke pesantren katanya. Coba, kapan lagi coba Ayuni diajak ke pesantren sama Roman?" goda Sulis. Ayuni hanya bisa menunduk, wajahnya merah padam karena malu, sementara Roman tetap tenang, tidak terlihat tersinggung oleh godaan mereka. Dia membiarkan situasinya berjalan begitu saja, seolah sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Namun di balik senyum dan godaan para guru, hanya Ayuni dan Roman yang tahu betapa serius dan beratnya perjalanan mereka nanti. Bukan sekedar perjalanan biasa, melainkan sebuah perjalanan untuk mencari jawaban dan perlindungan dari ancaman yang terus membayangi Ayuni. Sepanjang hari itu suasana sekolah tetap berjalan seperti biasa. Namun kedekatan antara Ayuni dan Roman semakin menjadi bahan pembicaraan para guru. Di setiap sudut sekolah, beberapa guru terlihat berbisik-bisik sambil tersenyum melihat mereka berdua. Ayuni merasa sedikit canggung, tapi di satu sisi ia juga merasa tenang karena Roman selalu berada di dekatnya. Sore harinya saat Ayuni kembali ke kos, pikirannya masih dipenuhi rencana perjalanan ke pesantren. Ada rasa was-was, tenang apa yang akan dia temui di sana. Namun di sisi lain dia merasa ada hamparan baru. Kiai Abdullah, sosok yang Roman sebut, terdengar seperti orang yang bisa membantu melepaskannya dari semua gangguan ini. Ayuni tahu, semakin lama masalah ini semakin besar dan dia tidak bisa menghadapinya sendirian. Roman telah menjadi orang yang bisa dia andalkan di tengah kegelapan ini. Meski di awal Ayuni merasa enggan mempercayainya, kini Roman bukan hanya seorang guru TU yang diam-diam memperhatikannya, tetapi juga sosok yang memegang kunci untuk memecahkan misteri besar yang melibatkan arwah Rama dan entitas lain yang mengganggu hidupnya. Sabtu itu akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengungkap lebih banyak kebenaran yang mungkin belum siap dihadapi Ayuni. Sabtu pagi menjelang dan udara segar pagi menguar di sekitar Salatiga. Ayuni terpaksa bangun lebih awal dari biasanya meski rasa malas masih menggelayuti dirinya. Dengan sedikit menggerutu, dia bersiap-siap untuk perjalanan ke pesantren bersama Roman. Saat dia keluar dari kosnya, dia melihat Roman sudah menunggu di depan motor metiknya. Tampak tenang dan siap berangkat. "Selamat pagi Ayuni," sapa Roman sambil tersenyum. "Siap untuk berangkat?" Iya, asalkan tidak terlalu pagi," jawab Ayuni sambil mengeluarkan sepeda motor dari parkiran. Dia merasa sedikit canggung mengingat apa yang akan mereka hadapi di pesantren nanti. Kamu bawa sapu tangan Rama?"
Tanya Roman saat melihat Ayuni memasukkan tasnya. Ayuni mengangguk. Iya, aku bawa. Dia kemudian memakai masker sapu tangan yang terbuat dari kain lembut yang mengingatkannya pada Rama. Tapi saat ia mengikatkan masker itu di wajahnya, Roman terkejut. Jangan dipakai, simpan saja sapu tangan mantanmu itu, Roman berkata dengan nada sedikit khawatir. Ayuni yang suaranya terhalang oleh masker menjawab tidak jelas. Ini sapu tangan milikku sendiri. Dia berusaha menenangkan Roman meski mulutnya terhalang. Setelah memastikan semuanya siap, mereka berangkat. Sepanjang perjalanan, Ayuni melihat pemandangan indah hutan pinus dan kebun teh. Keindahan alam sekelilingnya sedikit mengalihkan perhatian dari rasa cemas dan ketakutan yang menggelayuti pikirannya. Hawa segar dan suara alam membuat hatinya sedikit tenang, meski dia tahu tantangan yang menanti di depan. Setelah berkendara cukup lama, akhirnya mereka tiba di pesantren Kiai Abdullah. Roman memarkir motornya di halaman depan dan mengucapkan salam. Istri Kiai Abdullah yang menyambut mereka dengan ramah, meminta mereka untuk menunggu sebentar sambil menyuguhkan teh hangat. Sambil menunggu, Ayuni merasakan ketegangan dalam dirinya. Dia berusaha mengatur nafas dan bersiap untuk berbicara dengan Kiai Abdullah. Setelah beberapa saat, Kiai Abdullah datang dengan senyuman hangat. Roman, senang sekali melihatmu datang berkunjung, katanya dengan suara berwibawa. Namun ketika matanya jatuh pada Ayuni yang masih duduk tanpa membuka masker, dia tampak sedikit terkejut. Ayuni, kenapa kamu tidak membuka masker? Silakan buka, saya ingin melihat wajahmu. Ayuni merasa gugup, tapi ia tahu tidak ada jalan lain. Dengan perlahan ia membuka masker sapu tangan, mengungkapkan wajahnya yang berusaha tersenyum meskipun rasa cemas masih tersisa. Kiai Abdullah memejamkan matanya sejenak, lalu membukanya kembali. Ayuni merasa tatapan Kiai Abdullah yang dalam dan tajam, seolah ia bisa melihat lebih dari sekedar wajahnya. Roman, apa yang membuatmu membawa Ayuni ke sini? Tanya Kiai Abdullah, suaranya tegas namun lembut. Roman menjelaskan niatnya dengan singkat. Kiai, kami datang ke sini karena Ayuni mengalami gangguan yang tampaknya berasal dari masa lalu. Kami ingin mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini, dan saya pikir Bapak bisa membantu. Kiai Abdullah mengangguk dengan serius, menatap Ayuni dengan penuh perhatian. Baiklah Ayuni, ceritakan padaku apa yang terjadi. Semua yang kau alami bisa menjadi petunjuk untuk membantu kita menemukan solusinya. Ayuni menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian untuk menceritakan semua yang telah terjadi. Mulai dari kecelakaan dengan Rama, mimpi-mimpinya yang menyeramkan, hingga sosok-sosok mengerikan yang mengikutinya. Saat dia bercerita, dia merasakan ketegangan di antara mereka bertiga. Suasana semakin berat, seakan ada beban misterius yang mengintai di sekitar mereka. Kiai Abdullah mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk saat Ayuni menjelaskan lebih lanjut. Ketika dia selesai, Kiai Abdullah terdiam sejenak, tampak merenungkan semua informasi yang telah diberikan Ayuni. Ini bukan hal sepele Ayuni. Apa yang kamu lihat dan alami menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mengikatmu ke masa lalu. Ada energi negatif yang harus kita pecahkan, ujarnya dengan nada serius. Roman menambahkan, Kiai, apa yang harus kami lakukan? Ayuni perlu merasa aman dari gangguan ini. Kiai Abdullah memandang Ayuni dengan lembut. Kita perlu melakukan ritual pembersihan, tetapi sebelum itu, Ayuni harus sepenuhnya siap secara mental. Tidak semua orang bisa menghadapi apa yang akan kita lihat dan lakukan. Apakah kamu siap untuk itu? Ayuni menatap Roman yang memberinya semangat dengan tatapan penuh harapan. Dia mengangguk, meski hatinya berdebar kencang. Saya siap, Kiai. Bagus, kata Kiai Abdullah. Mari, kita mulai. Ayo, ikuti saya. Ayuni mengikuti Kiai Abdullah dan Roman ke dalam ruangan besar di pesantren. Ruangan itu sederhana namun terasa damai. Dengan dinding-dindingnya yang dihiasi kaligrafi indah, suasana di dalam ruangan itu membawa ketenangan, dan Ayuni merasa sedikit lebih tenang meski ketegangan masih terasa. Kiai Abdullah menyiapkan beberapa alat untuk ritual, termasuk lilin, kemenyan, dan beberapa buku doa. Dia kemudian meminta Ayuni duduk di tengah ruangan, sementara Roman duduk di sampingnya, siap untuk memberikan dukungan. Pertama-tama, kita akan melakukan pembacaan doa untuk melindungi kita dari segala gangguan. Setelah itu kita akan mulai ritual pembersihan. Jelas Kiai Abdullah memulai dengan suara pelan dan mantap.
Ayuni menutup matanya dan berusaha mengosongkan pikirannya. Dia ingin melepaskan semua ketakutan dan cemas yang selama ini mengganggunya. Dalam hati ia berharap agar ritual ini bisa membawa kedamaian bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga untuk arwah Rama dan semua yang terlibat. Ketika Kiai Abdullah mulai membaca doa-doa, Ayuni merasa ada getaran aneh di dalam ruangan. Seakan-akan energi di sekeliling mereka mulai bergerak, mengalir mengikuti setiap kata yang diucapkan. Dan saat itu, Ayuni merasakan sesuatu. Sebuah kehadiran yang kuat membuat bulu kuduknya berdiri. "Ini adalah langkah pertama untuk menyelamatkanmu, Ayuni," bisik Roman, mencoba memberinya semangat. "Kita akan melalui ini bersama-sama." Dengan keberanian baru, Ayuni membuka matanya, siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Ketika suasana di dalam ruangan mulai tenang, tiba-tiba Ayuni merasakan perubahan yang drastis. Sebuah kekuatan yang kuat menyerang dirinya, mengalir melalui setiap urat nadi, membuat tubuhnya bergetar hebat. Dia merasa pusing dan seakan-akan ada sesuatu yang menyusup ke dalam pikirannya. Dalam sekejap tubuh Ayuni melayang dari tempat duduknya, terangkat ke arah plafon. Roman dan Kiai Abdullah terkejut melihat kejadian itu. Ayuni mengeluarkan teriakan yang menakutkan. Suaranya bukan lagi suara lembutnya, melainkan suara garang yang mengerikan. Matanya melotot putih semua. Tidak ada lagi tanda-tanda kehadiran Ayuni di dalamnya. "Aku tidak akan pergi," jerit sosok di dalam tubuhnya dengan nada mengancam, menggunakan bahasa Jawa yang kental. "Kalian tidak berhak mengusirku. Jika kalian memaksa, aku akan membunuhnya." Roman merasa ketakutan. Dia menahan nafasnya melihat tubuh Ayuni melayang dengan cara yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Gigi Ayuni terlihat kuning dan sedikit hitam, membuat tampilan wajahnya semakin menyeramkan. Suara yang keluar dari mulutnya seperti suara monster yang terperangkap, marah dan mengancam. "Kiai Abdullah, tolong!" seru Roman, mencoba meraih tangan Ayuni, tetapi tubuhnya seolah terlindung oleh kekuatan gelap yang tidak terlihat. "Apa yang terjadi padanya?" Kiai Abdullah tidak panik. Dia tetap fokus, mengingatkan dirinya tentang ayat-ayat yang harus dibaca. "Ayuni, jika kamu mendengar suara kami, bangkitlah. Kami ada di sini untuk membantumu," ucapnya dengan tegas. Namun jawaban yang keluar dari mulut Ayuni adalah teriakan marah. "Kalian tidak akan pernah bisa menghentikanku. Dia milikku sekarang. Dia tidak akan pernah selamat dari cengkramanku. Demi Allah yang Maha Kuasa, kami memerintahkan kamu untuk pergi." Kiai Abdullah melanjutkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan suara lantang. Tiba-tiba angin kencang bertiup di dalam ruangan, menggoyangkan dinding-dinding kayu dan menghantam perabotan di sekitarnya. Ayuni masih melayang di udara. Matanya menatap tajam ke arah Kiai Abdullah, seakan mengintimidasi dengan tatapan yang penuh kebencian. Roman merasa putus asa, tetapi dia tahu dia harus melakukan sesuatu. "Ayuni, kembalilah. Ingat siapa dirimu. Kamu adalah Ayuni, seorang guru yang kuat. Jangan biarkan makhluk ini menguasaimu." "Dia tidak akan kembali," teriak sosok dalam tubuh Ayuni. "Dia sudah menjadi milikku. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya." Kiai Abdullah meningkatkan intensitas doanya. "Keluarlah wahai makhluk jahat. Keluarlah dari tubuhnya dan jangan pernah kembali. Kami berlindung kepada Allah dari segala kejahatanmu." Dengan setiap ayat yang dibacakan, energi di dalam ruangan semakin memanas. Roman tidak bisa lagi menahan emosinya. Dia maju lebih dekat ke Ayuni, berusaha menjangkau tangan yang melayang. "Ayuni, aku di sini. Jangan biarkan ini terus berlanjut. Kami akan mengalahkannya." Seketika sosok di dalam tubuh Ayuni melontarkan tawa mengerikan. "Kau pikir dia akan selamat? Aku akan menghancurkannya." Di saat yang sama, Kiai Abdullah memfokuskan seluruh energinya. Dia mendekatkan Al-Quran ke arah Ayuni, mengangkat tangannya dan membaca satu ayat lagi dengan penuh kekuatan. "Wahai makhluk halus, demi Allah yang Maha Agung, kami memerintahkanmu untuk pergi." Dalam sekejap cahaya terang memancar dari Al-Quran, membuat ruangan bergetar. Ayuni terhempas kembali ke tanah dengan keras, dan sosok gelap di dalam dirinya berusaha melawan. Namun, kekuatan yang dibaca oleh Kiai Abdullah tidak tertandingi. "Ayuni!" teriak Roman saat tubuh Ayuni terjatuh ke lantai, tidak sadarkan diri. Dia berlari ke arahnya, menggenggam tangannya dengan kuat. "Ayuni, bangun, ini aku."
Kiai Abdullah menghampiri mereka. Berdoa dengan cepat, dia menyentuh kepala Ayuni dan melanjutkan doanya, berusaha mengeluarkan semua pengaruh buruk dari dalam dirinya. Setelah beberapa saat, perlahan-lahan Ayuni mulai membuka matanya. Tatapannya kembali normal dan dia terlihat bingung. "Roman, di mana aku?" Roman menghela nafas lega, menatapnya dengan penuh harapan. "Kamu aman sekarang, Ayuni. Kamu baik-baik saja." Kiai Abdullah tersenyum. Meskipun lelah, dia merasa bersyukur. Ruqyah telah berhasil, namun kita harus tetap waspada. Makhluk itu mungkin tidak akan menyerah begitu saja. Ayuni duduk di lantai masih merasa lemah. "Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku bisa melayang?" Kiai Abdullah menatapnya dengan serius. "Ada sesuatu yang ingin menguasaimu. Kita harus mencari tahu asalnya agar bisa mengusirnya selamanya. Sekarang, kita butuh perlindungan Allah untukmu." Dengan perasaan campur aduk, Ayuni menyadari bahwa pertempuran ini belum berakhir. Dia harus bersiap menghadapi kegelapan yang masih mengintainya. Dan kali ini, dia tidak akan berjuang sendirian. Malam itu Ayuni dan Roman terpaksa menginap di pesantren setelah insiden kerasukan yang menimpa Ayuni. Suasana di pesantren terlihat lebih tenang, tetapi ketegangan masih menyelimuti hati mereka berdua. Makan malam disajikan dengan sederhana, ikan bakar dan lalapan sambal. Meskipun sederhana, Ayuni merasa makanan tersebut sangatlah nikmat. Canda tawa para santri dan santriwati menghangatkan suasana, membuatnya lupa sejenak akan kejadian mengerikan yang baru saja dialaminya. Namun, kegembiraan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba salah satu santri, Siti, mulai berteriak dan berlari sambil menggigit bibirnya sendiri. Beberapa teman sebayanya berusaha menenangkannya, tetapi Siti justru meronta-ronta. Tubuhnya seolah tidak terkendali. Dalam sekejap keadaan berubah menjadi kacau balau. Santri lain juga ikutan. Ada yang melompat-lompat seperti pocong dan ada yang berperilaku seperti monyet, mengeluarkan suara-suara aneh. Kiai Abdullah segera memanggil santri yang lebih senior untuk membantu menenangkan keadaan. Roman yang melihat paniknya Ayuni berusaha menenangkannya. "Tenang Ayuni, ini hanya sementara. Kiai Abdullah tahu apa yang harus dilakukan," bisiknya sambil menggenggam tangan Ayuni dengan erat. Tetapi semakin lama keadaan semakin tidak terkendali. Ayuni merasa ketakutan melihat santri-santri di sekitarnya berperilaku aneh. "Roman, apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara bergetar. Tiba-tiba rambutnya dijambak oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ayuni terkejut, merasakan tarikan kuat di kepalanya. "Roman, tolong!" teriaknya. Air matanya mulai mengalir di pipinya. Roman dengan sigap menarik kaki Ayuni untuk menahannya. "Aku di sini Ayuni, pegang tanganku." Dia berusaha menenangkan Ayuni yang mulai panik. Dia melihat ke sekeliling mencarikan solusi. "Aku butuh sapu tangan milik Rama," kata Ayuni dengan suara terputus-putus, berusaha mengingat di mana sapu tangan itu. Itu ada di tas." Roman segera meminta salah satu santri yang sadar untuk mengambil tas Ayuni. "Cepat, ambilkan tasnya," serunya dengan nada mendesak. Santri itu berlari menuju tas Ayuni yang terletak di pojok ruangan. Begitu tas itu dibawa kembali, Roman segera mengeluarkan sapu tangan yang sudah lama tidak digunakan oleh Ayuni dan menyerahkannya kepada Kiai Abdullah. Kiai Abdullah mengambil sapu tangan itu lalu membaca beberapa ayat Al-Quran dengan suara yang lantang, meminta perlindungan dari segala makhluk jahat yang mengganggu. Dengan penuh keyakinan ia mengangkat sapu tangan tersebut ke udara dan berkata, "Dengan izin Allah, aku usir semua pengaruh jahat dari tempat ini." Setelah membacakan doa, Kiai Abdullah melangkah menuju tungku api yang terletak di sudut ruangan. Semua mata tertuju kepadanya. "Ini adalah simbol dari segala kejahatan yang mengganggu. Kita akan membakar sapu tangan ini untuk mengusir mereka," katanya tegas. Dengan hati-hati ia melemparkan sapu tangan tersebut ke dalam api. Nyala api langsung menyala lebih terang, seolah merespon tindakan itu. Begitu sapu tangan menyentuh api, suara jeritan para santri yang kerasukan mulai mereda. Mereka tampak bingung, seolah tersadar dari mimpi buruk. Tindakan Kiai Abdullah berhasil. Ayuni merasa seolah bebannya terangkat dan kekuatan yang mengganggu mereka mulai menghilang. "Aku merasa lebih baik sekarang," ujar Ayuni, merasakan ketenangan kembali. Roman tersenyum melihat keadaan Ayuni yang perlahan pulih, meskipun masih ada sedikit ketakutan di matanya. Kiai Abdullah memimpin santri yang tersisa untuk berdoa bersama, mengucap syukur atas keselamatan mereka. "Ingatlah, kita harus selalu berpegang pada iman dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak terlihat,"
ujarnya sambil menatap semua santri dengan penuh perhatian. Setelah situasi mulai kembali normal, Roman dan Ayuni duduk di pojok ruangan, berusaha menenangkan diri. "Apa yang sebenarnya terjadi, Roman?" tanya Ayuni, suaranya masih bergetar. Roman menatapnya dengan serius. "Sepertinya ada yang mencoba mengganggumu, Ayuni. Mungkin ini semua berhubungan dengan masa lalu dan sapu tangan itu," ujarnya, mengingat kembali apa yang telah terjadi sebelumnya. Ayuni mengangguk, teringat akan sosok yang pernah menghantuinya. "Aku ingin melupakan semua ini, tetapi sepertinya semakin aku mencoba, semakin kuat gangguannya." Roman menggenggam tangan Ayuni dengan lembut. "Kita akan melaluinya bersama. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Aku akan selalu ada di sampingmu." Di malam itu meskipun mereka merasa tenang, Ayuni tahu bahwa tantangan belum sepenuhnya berakhir. Dia harus siap menghadapi apapun yang datang selanjutnya. Dan dia tahu dengan Roman di sisinya dan dukungan dari Kiai Abdullah serta para santri, mereka akan dapat menghadapi kegelapan yang mungkin akan datang kembali. Keesokan harinya setelah semalaman mereka menghabiskan waktu di pesantren, Ayuni dan Roman memutuskan untuk kembali pulang. Sinar matahari pagi yang hangat menyambut mereka, mengurangi sedikit ketegangan yang masih tersisa di hati Ayuni. Namun saat mereka melintasi jalanan yang sunyi, Ayuni merasa cemas. Di tengah perjalanan, Ayuni meminta Roman untuk menghentikan motornya. "Roman, tunggu sebentar, aku harus mengangkat telepon dari Dara," ujarnya sambil membuka helm dan menurunkan masker sapu tangan yang masih terikat di wajahnya. Setelah mengangkat telepon, suara Dara terdengar panik. "Kak, ada yang terjadi dengan ibu. Ibu sakit keras. Ayah bilang semalam ibu mendadak tidak bisa gerak." Suara Dara bergetar penuh kekhawatiran. Ayuni terkejut dan segera bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa ibu bisa sakit seperti itu?" "Semalam ayah menerima telepon dari orang tua Rama. Mereka bilang ibu sangat tertekan setelah kepergian Rama." Setelah perbincangan singkat, Ayuni merasa hatinya berat. "Roman, kita harus ke Yogyakarta sekarang juga. Aku khawatir," kata Ayuni, suaranya tegas. Roman mengangguk dan segera memutar balik motornya. Perasaan cemas menyelimuti keduanya saat mereka melaju menuju Yogyakarta. Pikiran Ayuni berkecamuk, memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa ibu Rama bisa sakit mendadak seperti itu? Setibanya di rumah orang tua Rama, suasana tegang terasa. Mereka melihat ayah Rama duduk di ruang tamu, wajahnya tampak lelah dan bingung. Saat melihat Ayuni dan Roman masuk, ekspresinya berubah, seolah mengenali Ayuni. "Ayuni?" tanya ayah Rama. Suaranya pelan dan penuh kesedihan. "Apa kabar? Aku mendengar kabar tentangmu dari Rama." "Iya Pak, saya datang untuk menanyakan tentang keadaan ibu Rama," jawab Ayuni. Ayah Rama menggelengkan kepalanya. "Ibu Rama sakit, tetapi aku tidak tahu bagaimana keadaannya saat ini." Wajahnya penuh keheranan. "Mengapa bisa terjadi seperti ini, Pak?" tanya Roman, berusaha memahami situasi. Ayah Rama menatap Roman. "Siapa kamu?" tanya ayahnya, wajahnya masih bingung. "Aku Roman, teman kerja Ayuni," jawabnya dengan tegas, berusaha menjelaskan. "Aku tidak tahu siapa kamu, tetapi aku mengenal Ayuni. Bagaimana bisa kamu ada di sini?" tanya ayah Rama lagi, seolah mencoba menyusun potongan informasi. "Mau tidak mau, kami berdua khawatir setelah mendengar tentang keadaan ibu. Apakah kami bisa menjenguknya?" tanya Ayuni, berharap bisa melihat kondisi ibu Rama. Ayah Rama mengangguk. "Silakan, ibu di ruang rawat, tapi ingat, dia mungkin tidak dalam keadaan baik." Dengan penuh harapan, Ayuni dan Roman menuju ruang rawat. Di sana mereka melihat ibu Rama terbaring lemah, wajahnya tampak pucat. Saat melihat Ayuni dan Roman masuk, wajah ibu Rama berubah. "Ayuni." Suara lemah itu menyebut namanya, membuat Ayuni bergetar. "Ibu, bagaimana keadaan ibu?" tanya Ayuni, mencoba menahan air mata. "Ibu tidak baik. Ibu merasa ada yang mengganggu." Saat itu dukun yang sudah mengenal keluarga Rama mendekat. "Ada yang tidak beres dengan keadaan ibu Rama. Dia menerima balasan atas perbuatannya sendiri," ujarnya dengan suara rendah. Ayuni dan Roman saling memandang, bingung dengan ucapan dukun tersebut. "Apa maksudnya?" tanya Roman. Dukun itu menjelaskan, "Ibu Rama mengirimkan guna-guna kepada Ayuni melalui sapu tangan yang Ayuni miliki. Dia melakukan ini karena merasa sakit hati ketika anaknya Rama meninggal sebelum sempat menikahi Ayuni.
Dia berjanji pada jin agar anaknya bisa hidup kembali, dan jin itu mengabulkan permintaannya dengan menyerupai Rama untuk mendekati Ayuni. Ayuni terkejut mendengar penjelasan itu. Jadi, selama ini sosok yang menggerayangi aku adalah jin jahat yang terikat dengan perjanjian Ibu Rama? Tanyanya, suaranya bergetar. Dukun itu mengangguk. Iya, setiap malam jin itu memakai masker sapu tangan sesuai permintaan Ibu Rama dan berusaha mendekati kamu. Ibu Rama terpaksa membayar mahal atas keputusannya untuk bersekutu dengan jin. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tanya Roman merasa tertekan dengan situasi ini. Ayuni harus datang ke tempat di mana sapu tangan itu dibakar dan meminta maaf kepada jin tersebut. Jika tidak, Ibu Rama akan terus menderita dan kamu pun akan terus menjadi sasaran. Tidak, aku tidak akan melakukan itu. Aku tidak ingin terlibat lebih jauh, tegas Ayuni, berusaha menahan rasa takutnya. Roman menggenggam tangan Ayuni. Kita harus menemukan cara lain. Kita tidak bisa membiarkan semuanya berlanjut seperti ini, ucapnya dengan keyakinan. Pertama-tama, kita harus berdoa dan meminta perlindungan dari Allah. Kita bisa pergi ke Kiai Abdullah dan meminta nasihat lebih lanjut. Ayuni mengangguk, meskipun hatinya masih diliputi kekhawatiran. Mereka segera pergi menemui Kiai Abdullah lagi, berharap bisa menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi. Setelah mendengarkan cerita mereka, Kiai Abdullah berkata, kita perlu melakukan ruqyah untuk Ibu Rama dan juga untuk Ayuni. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengusir jin jahat dan menyembuhkan Ibu Rama. Ayuni merasa lega mendengar kata-kata Kiai Abdullah. Dia berdoa dalam hati agar semua ini segera berakhir dan tidak ada lagi gangguan yang mengancam hidupnya. Namun dia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang dan mereka harus siap menghadapi segala kemungkinan yang akan datang. Setelah mengatur waktu, mereka semua sepakat untuk melakukan ruqyah di rumah Ibu Rama. Saat malam tiba, suasana mencekam menghampiri. Ayuni dan Roman berdiri di samping Kiai Abdullah yang sedang mempersiapkan bacaan ayat-ayat suci. Ibu, ini saatnya untuk kami membantu. Berdoalah agar jiwa ibu tenang, kata Kiai Abdullah sambil memulai membaca ayat-ayat Al-Quran. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari dalam kamar. Dia tidak boleh pergi. Dia milikku. Suara mengerikan bergema, membuat bulu kuduk semua orang merinding. Ayuni merasa terjebak antara rasa takut dan kepedihan melihat kondisi Ibu Rama. Ibu, bangun, Ibu. Kiai Abdullah terus membaca, meningkatkan volume suara. Dengan izin Allah, saya memerintahkan segala bentuk gangguan untuk pergi dari sini. Suara mengerikan itu semakin kencang, namun kemudian seketika hilang. Ibu Rama terbangun dengan tatapan kosong dan saat itu Ayuni bisa merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Ayuni khawatir. Aku merasa ada sesuatu yang mengganggu, jawab Ibu Rama dengan suara lemah. Kiai Abdullah tidak berhenti membaca, sementara Roman menggenggam tangan Ayuni, berusaha memberikan kekuatan. Di luar, angin berembus kencang, seolah membawa bisikan-bisikan dari dunia lain. Ayuni menutup matanya, berharap agar semua ini segera berakhir dan tidak ada lagi bayangan Rama yang mengganggunya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.